Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jammi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki, Ayi Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 bidang hukum adat, Pucuk Jambi 9 macam rahasia Allah yang belum terungkap. Pada kesempatan ini, izinkan saya Mukhtar Agus Khalib untuk menguraikan tentang pasal 19 Undang 20 yang disebut dengan Sulo Sawa Undang Lalu. Kita tahu bahwa hukum adat Jambi itu terdiri dari 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil ialah sumber hukum adat, 4 genap ialah hukum dasar adat Jambi, 9 sempurna ialah pembagian dari hukum adat atau pembagian aturan hukum yang diatur oleh hukum adat Jambi. Salah satunya ialah Undang 20 atau hukum pidana adat. Undang 20 ini terdiri dari 20 pasal. Nah, saya sudah menguraikan dari pasal 1 sampai pasal 18. Sekarang tibalah gilirannya saya menguraikan pasal 18 Undang 20 yang disebut dengan Sulo Sawa. Sulo Sawa ini berkaitan dengan kayu, berkaitan dengan hutan rimbo, berkaitan dengan air. Nah, jadi ada 4 macam yang diatur dalam pasal 19 tentang Agus Sawa ini. Pertama, tentang kayu disebut Undang Kayu Batakuk Baris. Itu. Yang kedua, tentang tanah adat yang disebut dengan Undang Tanah Batu Pang Solo. Yang ketiga, tentang rimbo ganung. Yang disebut rimbo ganung itu rimbo perawan, rimbo yang belum pernah dijamah oleh manusia. Disebut dengan Undang Rimbo Batu Pang Solo. Itu. Bukan. Undang Rimbo Hutan Balambe. Itu. Yang keempat, tentang air. Disebut dengan Undang Ai Balarang Pantang. Nah, sekarang mari saya jelaskan satu persatu. Yang disebut dengan Undang Kayu Batakuk Baris tadi diatur dalam pasal 19 ayat 1. Setiap orang di dalam wilayah tanah wilayah adatnya, misalnya ada desa namanya kampung, kita sebut kita katakanlah desa ini bernama Payung Sekaki. Desa Payung Sekaki itu sebelah timur berbatas Gunungan Anung, sebelah barat berbatas dengan Gunung Anung, sebelah selatan dengan Gunung Anung, sebelah utara dengan Gunung Anung umpama. Wilayah yang sekian kilometer ini, katakan 20 kilometer areal desa ini, Payung Sekaki ini. Itu namanya tanah adat. Nah, kalau rakyat mau mengambil kayu, ini zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi, ini barangkali tidak ada lagi, tapi siapa tahu ada tempat lain bisa ada. Mau mengambil tanah, mengambil kayu, dia melihat suatu batang kayu,
katakanlah kayu itu kayu bulian, bagus untuk ramuan rumah. Kalau di kampung saya disebut kubaning, kayu keras sekali, tidak mau lapuk itu. Ribuan tahun dalam tanah tidak akan lapuk dia. Nah itu kalau kampung saya namanya itu kubaning. Kalau di kota Jambi ini namanya bulian. Nah itu syaratnya ketemu kayu itu lalu ditebasnya di bawah sedikit barangkali, karena hutan itu kalau di rimbo di bawah itu terang, tapi di atas agak gelap. Di bawah tuh anak-anak lakai yang ada semak-semak seperti rumput-rumput itu kurang, karena sudah tertutup oleh daun kayu sehingga tidak tumbuh yang di bawah. Maka ditakuk baris kayu itu, ditakuk silang, batang kayu ditakuk silang oleh si yang mau mengambil ini. Misalnya begini, kayu baris sebatang ini ditakuk silang begini, nah, mungkin 1, 2, 3 ditakuknya. Nah setelah ditakuknya itu, katakanlah di gunung A, pulang dari sana dia lapor pemangku adat, Pak pemangku adat, saya mau ngambil kayu di sana, di situ letaknya kayunya kayu bulian atau kubaning, kata kampung saya, sudah saya beri takuk silang. Nah mungkin kalau ada saksi dibilangkan saksi, kalau tidak katakan tidak saja. Nah gitu. Ini salah satu syarat yang disebut dengan sifat terang dan tunai. Kenapa? Kenapa mereka tahu di mana di gunung anu? Woi, itu gunung itu bukan saya, kita punya itu tanah orang sebelah. Nah, umpamanya begitu. Kalau tanah sebelah saya tanggung jawab. Enggak Pak, ini memang dibuat masih wilayah kita. Di kampung, tetap di area tanah adat wilayah desa Payung Sekaki umpamanya. Nah, maka tanah yang seperti ini mendapatkan perlindungan hukum. Bila ada orang lain yang menebangnya tanpa meminta kepada si A yang telah berdahulu memberikan takuk baris, lalu ditebang, apalagi sudah disensor sekarang dibawa ke kampung, diketahui oleh A, maka A melapor kepada pemangku adat, dan pemangku adat menjatuhkan hukum pada si B yang telah mengambil kayu yang ditakuk baris oleh si A tadi, dihukum dengan ayam 1 ekor, beras 1 gantang, emas 5 emas. Begitu. Nah, soal kayu, kalau mau dia menyerahkan kepada si A, tapi A tentu saja harus membayar segala ganti rugi, biaya dia meraci, biaya dia membawa ke kampung itu kayu. Tapi yang jelas si B ini dihukum. Dan hukuman 5 emas 90%-nya adalah menjadi milik si A. Antara A dan B harus dimaafkan agar tidak terjadi dendam kesumat di antara mereka. Itu yang disebut dengan Undang Kayu Berteguk Baris, melanggar pasal 18 Undang ayat 1 Undang 20, yaitu yang mengatur tentang agotawa. Nah itu tentang sulo sawah. Bukan agotawa, sulo sawah, pasal 19 sulo sawah. Sulo sawah beda. Sulo itu biasanya tanah satu rambu. Jadi kalau kita bicara tentang sulo, sulo itu rambu tapi agak tinggi. Kalau sawah, rambu juga di bawah, agak rendah. Misalnya di air, orang ke sawah ikan, lalu diambil pucuk nau, ditebang, lalu digiring di bawah. Kalau orang pesan jerat kijang di hutan, lalu di bawah dia bikin kayu-kayu direbah-rebahkannya sehingga berbentuk jalan. Sehingga kalau datang si kijang, dia mencari jalan melintas. Atau kalau orang menjaring burung tanah itu juga begitu. Jadi sawah itu di bawah, tapi kalau sulu di atas. Nah, jadi takuk baris itu merupakan sulu atau rambu-rambu larangan yang telah dibuat oleh A dan A laporkan pada pemangku adat. Itulah yang disebut dengan Undang Kayu Bertekuk Baris atau Aturan Kayu Bertekuk Baris. Nah, yang kedua,
tentang tanah. Undang Tanah Batu Pangsulu, itu bunyinya dalam adat. Kalau ada orang mau mengambil tanah, membuka sebidang tanah, ini tanah adat. Ya, yang dimaksud dengan tanah adat itu areal tanah mungkin sudah pernah dibuka oleh nenek moyang dulu, sudah jadi hutan kembali gitu ya. Jadi orang kampung tidak bisa mengatakan itu nenek saya dulu. Kapan nenek saya? Nenek dari bapak saya sudah ratusan tahun, kayunya sudah besar-besar, tidak bisa. Itu tanah adat. Tanah yang dibuka, apakah itu rimogano, apakah itu hutan, kalau kita buka, lalu kita kuasai, kita bikin umur ladang, kita tanamin kopi, lalu lama-lama kita tinggalkan, kopinya udah habis, dan menjadi hutan kembali, kayunya sudah besar-besar, dan puluhan tahun lamanya, maka tanah seperti ini, tanah terlantar kembali pada adat, di bawah kekuasaan pemangku adat. Kalau tanah dikuasai terus-menerus dijadikan padang kopi, dijadikan padang durian, dijadikan kayu manis, maka tanah seperti itu menjadi hak milik dari warga setempat. Begitu. Semua, tidak ada tanah buka sana-sana, tanah milik kita. Tanah. Kalau itu tanah nanti dimonopoli oleh seorang kaya saja. Misalnya saya orang kaya, saya punya uang ratusan juta, saya buka tanah itu, suruh pakai sinsu, saya upahkan orang, bukan saya kerjakannya, orang lain. Nah, ada uang 3-4 miliar, buka sana sudah penuh semua. Lalu saya balik ke Jambi, ke kota Jambi. Orang kampung saya mau buka tanah tidak bisa, itu tanah muteragus, padahal sudah jadi hutan. Nenek saya nanti sudah mati, cucu saya cicit masih mengaku juga dia punya nenek saya muteragus dulu. Oh, tidak bisa seperti. Apabila tanah yang kita buka lalu kita telantarkan menjadi hutan kembali, menjadi rimba kembali, maka tanah itu kembali pada negara. Dalam hal ini kembali kepada desa setempat. Begitu. Tidak bisa. Itu monopoli namanya. Tidak bisa. Negara tidak mengatur, tidak berpihak pada orang seorang, tapi secara keadilan. Kalau kamu buka tanah, kamu kuasai, silakan. Kamu buka tanah, kamu kuasai, silakan. Kamu buka tanah, silakan. Kalau terlantar, balik kepada negara, balik kepada adat. Itu. Ini kekeliruan di daerah desa-desa yang paling banyak. Neneknya buka tanah dulu ribu, entah kapan tidak tahu. Pokoknya kayu sekarang tuh sebesar drum, sebesar apa. Lalu bertahan, katakan itu nenek saya punya. Apa buktinya nenek kita? Kalau udah ada, kita menguasai terus-menerus tidak ada. Tanaman tuh yang diulang, tanaman tuh yang dijamu, tanaman mudu yang diulang, nggak ada. Nah, maka itu adat mengatur dalam Undang 20 yang disebut dengan Solo Sawah. Dalam Solo Sawah mengatur tentang undang kayu bertekuk baris, undang tanah Batu Pangsulu. Jadi kalau kita mau membuka tanah di satu tempat, maka kita harus membuat sulunya. Sulunya adalah dari anak lakai. Lalu ini ada kayu sebatu batang. Dari kayu ini ke kayu itu kita buka. Kayu ini kita bikin tempat silang. Lalu kita dekatkan anak lakai di situ. Lalu kita bikin topang dan anak lakai ini bersilang di atas. Dari sini berapa jauh kita membukanya? 100 meter, maka 100 meter kita buat, antara 100 meter paling tidak 3 kita buat. Begitulah perseginya. Kita bikin suluh-suluh itu tadi. Dan setelah suluh ini kita pasang, lalu kita pergi ke rumah pemangku adat. Pak pemangku adat, saya membuka tanah di dekat sungai itu, dekat gunung itu, sudah saya beri suluh. Nah, baru pemangku adat tahu. Berarti itu sudah terang dia. Apabila di kemudian hari ada yang mengganggu, tapi ingat, tidak boleh tanah yang disuluh ini kita biarkan begitu saja bertahun-tahun, tidak boleh. Pemangku adat mengatakan, oke, kamu membuka tanah sana, saya tahu, tapi kamu beri waktu paling lambat
setahun jagung. Jadi setahun jagung itu sekitar 4 bulan. Kalau 4 bulan ke depan orang ini tidak membuka tanah itu, lalu tanah ini kembali menjadi kekuasaan pemangku adat, kepala desa, dan pemangku adat boleh memberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Cuma sebelum pemangku adat menyerahkan pada orang lain, si tadi orang ini dipanggil kembali. Bagaimana tanah yang kamu terima ini, mau kamu teruskan? Tidak, kalau tidak serahkan pada orang lain. Gitu. Lalu di bidang hukum. Nah, kalau seandainya si A yang telah membuat sulu tentang tanah tadi, tanah yang dia mau buka sekeliling itu dibikinnya sulu, lalu dia laporkan pada kepala adat, tiba-tiba belum habis waktu 4 bulan berarti atau 1 tahun jagung ini, ada orang lain yang membukanya. Katakanlah Cici datang sana lalu menebang kayu itu mau dijadikannya kebunnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Maka orang yang mengambil tanah yang telah batu pang sulu sudah terang dan tunai diketahui oleh pemangku adat, maka orang itu dihukum menurut Undang 20 melanggar pasal 19 tentang sulu sawah, yaitu dihukum dengan beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas. Emas 20 emas adalah hak dari korban yang menupang sulu tadi. Nah, begitu. Dan 10%-nya adalah hak dari hakim adat yang bersidang. Begitu. Nah, pasal yang dilanggarnya ialah pasal 19 ayat 2, yaitu tupang sulu dalam Undang 20. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rimbo ganu. Hutan rimbo disebut dalam adat Undang Rimbo Hutan Balame. Jadi rimbo yang belum ada orang membukanya, yang sering orang disebut rimbo ganu, itu tempat siamang berebut corak, tempat ungko berebut tangis, tempat gelembai beranak pinak, tempat kirau caci maki. Beruk jadi tuangku, siamang jadi tuangku, beruk tunggal tukang bayu. Nah, di situ artinya hutan perawan yang belum pernah dibuka oleh manusia sejak dari Nabi Adam sampai hari ini. Nah, lalu diadakannya lambe, hutan belambe, batu pangsulu. Nah, lalu diambil anak lare, ditegakkan dari satu sudut, ditegakkan anak lare, tegak tuh bikin kayu di sini, kayu palang, kayak ampaian kain. Nah, dari sana diambillah kayu lagi bercupang ini, dikaitkan seperti mengaitkan kacung atau kacung air gitu. Nah, dikaitkan sana sehingga berderetlah sana. Ini namanya hutan Balambe. Di bawahnya ditebas. Di ujung sana dibuat lagi tanah yang seperti ini tadi, mungkin jaraknya 1 meter, dan 1 meter ini kayu bercepang 2 begini, cepang 2 itu taruhkan kayu lintang di atas itu dikaitkanlah kayu-kayu tadi, kayak menggantungkan sesuatu. Itu namanya lambe rimbo. Di sudut yang sebelah barat juga seperti itu, sebelah selatan demikian, sebelah barat demikian, utara demikian, begitu. Setelah diberi lambe seperti ini, si A yang hendak membuka tanah ini lalu pergi pada pemangku adat mengatakan, saya mau membuka rimbo di tempat yang telah saya beri lambe begini. Lalu si pemangku adat mengatakan, oh iya, itu masih daerah kita juga, tapi belum pernah dipakai, belum pernah dibuka oleh nenek moyang kita dulu. Silakan gitu. Nah, itu kalau rimbo seperti itu,
si pemangku adat bukan memberi tempo 1 tahun jagung, tapi memberi waktu dalam tempo 1 tahun padi. Kalau padi di kampung bukan 3 bulan, tapi 8 bulan, 7-8 bulan. Artinya hampir 1 tahun. Nah, kalau dalam tempo demikian, ada orang lain yang membuka di sana, maka dihukum menurut adat. Karena orang ini melanggar pasal 19 ayat 3 tentang sulo sawah. Didenda dengan adat beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 20 emas atau 50 gram. Begitu. Denda ini kembali kepada si pemilik, si pembuat sulo tadi. Tapi kalau mereka tanpa melalui adat, lalu mereka berdamai di luar adat saja, lalu dia bilang, ini kan tanah saya ini, waduh saya terlanjur, udahlah kalau itu ambil dia lah kamu, tidak usahlah melapor ke adat. Nah, itu suka sama suka, tidak terjadi hukum. Nah begitu. Tapi kalau ini tidak mau, nah, baru diselesaikan oleh adat, itulah hukumannya. Yang keempat, yaitu tentang unangai balantang parang, balantang larang, bapantang larang. Di dalam adat ada namanya jangkau adat. Lurah diturunai bukit di tepung angin. Ini bukan suku adat, ini jangkau adat atau kaidah hukum adat. Kalau kita berumah di tempat yang tinggi, katakan di gunung, kita tidak boleh melarang asap orang yang di bawah agar tidak naik ke atas. Woi, kamu di bawah jangan menyalakan api. Asap api kamu di rumah tuh masak itu, kami kena di atas, bau busuk sampai ke atas, tidak bisa. Karena angin membawa asap itu naik ke atas. Inilah namanya bukit di tepung angin. Demikian pula kalau kita mempunyai tanah di atas, tanah kita di gunung, air tembus di situ dan air ini turun ke bawah. Orang di bawah tidak bisa mengatakan, "Woi, kamu punya air di atas, jangan dalirkan sini, tanah saya runtuh." Tidak bisa. Atau yang di atas, kamu yang di bawah, saya tidak mau kasih kamu air. Air ini kan saya alirkan ke sana. Padahal terbuang cuma-cuma. Nah, di kampung-kampung sering terjadi. Sawah orang dihilir. Sawah dia dimudi. Sungai memang dimudi. Sungai ini mengalir harus kemari. Tapi mereka tidak mau memberikan air. Biarkannya terlempar ke bawah, terbuang ke tempat lain. Padahal orang ini hidup, sawahnya bisa dibuat karena air dari hulu. Ini diatur dalam hukum. Di dalam hukum negara kita tidak dibenarkan seperti itu. Demikian juga di dalam adat. Nah, kalau dibawa kepada negara, itu diatur dalam undang-undang tentang agraria. Kita dapat didenda oleh negara karena kehidupan orang yang dihilir tergantung dengan air yang ada di tempat kita. Lalu kita membuang tanpa alasan dan tidak mau memberi dia air. Ini tidak dibenarkan oleh adat, oleh undang-undang agraria. Undang-undang nomor 5 tahun 1960. Nah, sebaliknya, di dalam adat, orang yang seperti ini, A yang melarang, tidak mau memberi air kepada B, sawahnya yang ada di bawah, dan air ini dilimpahkan ke tempat lain, maka A ini dihukum menurut adat, hilang sebab bakaranu, dan A harus dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor,
emas 20 emas. Coba kalau B yang ada di hilir, lalu dia tidak punya padi, karena sawahnya kering, airnya yang dari sawah A, tapi A tidak mau memberikannya, tidak punya padi, mati dia kelaparan. Siapa yang bertanggung jawab? Kepada Allah sudah jelas berdosa. Nah itu seolah-olah kematian B yang karena tidak punya makanan adalah tanggung jawab A. Nah oleh karena itu negara mengatur, adat mengatur agar A harus memberikan air lewat. Tapi jangan pula B dihilir, sehingga sawah A tidak boleh diairi dengan sawah ini harus lari ke dia. Tidak boleh seperti itu. Air hangat dari sawah B, dari sawah A harus mengalir ke sawah B. Kan begitu dia air ini. Air tidak mau dia diam satu tempat, dia tetap mengalir terus. Nah, itulah yang diatur dalam dalam pasal 19 Undang 20, yaitu sulu sawah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya terangkan ini dapat berguna di masa-masa yang akan datang. Dan saya tidak bermaksud menggurui siapa-siapa, tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapa-siapa. Saya berharap semua kita orang Jambi ini memahami hukum adat Jambi dan mengamalkan. Karena tujuan hukum adat Jambi itu adalah hidup jayu mati sempurna. Begitu. Sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa setitik dah hilang. Ku adonan talindung di balik daun. Tinggal di hurut bakal lamu. Bukan memelau paneh di lekuk. Bukan bakwa mandi bakumpai. Kok jarang suko ditukuk. Kok apat suko diturang. Kok bungkuk suko dilurus belah. Suko diuleh panjang di kampung liba. Alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis singkito sudah. Sah samo balunyo. Batal samo diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau orang sekapal jadi temenung. Dalam kelam ilok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah saya Muhtar Agus Khalif Esa. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa dan kesalahan, baik sengaja atau tidak. Semoga Tuhan mengampuni dosa saya. Dan kepada nasakti keramat mohon tabi, ku ado nanti lewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, pas selesai tukul berdengkang, api padam putung berasap. Biarlah segala apa yang terjadi di bawah angin lalu, ikut serta tebing runtuh hanyut di arus air kiri. Kok ada mimpi buruk, gerak dan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.